Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku akan bahas mengenai Korea Selatan yang sepertinya hobi banget ya, memandang rendah, menghina Indonesia dengan berbagai macam hal yang telah dilakukan beberapa waktu terakhir ini. Nah, yang terbaru ini adalah di mana sebuah TV nasional di Korea Selatan itu menyiarkan kayak lagi kontingen Indonesia kan sedang membawa ya biasalah parade gitu di Olimpiade di Tokyo, dan di situ diberikan komentar yang sama sekali nggak masuk akal, sama sekali nggak relatable dan juga sangat menghina banget orang Indonesia. Komentarnya adalah mengenai rendahnya GDP. Ngapain sih bawa-bawa ekonomi gitu? Memang benar GDP Indonesia itu rendah dan Korea Selatan lebih tinggi. Kenapa harus dibahas di acara olahraga seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang penyebaran, buruknya penyebaran vaksin di Indonesia juga dibahas pada saat parade tersebut. Itu kan nggak masuk akal ya. Aku tuh nggak ngerti ya sama orang-orang di Korea Selatan. Kalau cuman personal lah, ada beberapa orang, misalnya kayak kita tahu beberapa waktu lalu juga ada seorang pemuda dengan gayanya yang songong banget di Ome TV kan, dia menghina orang Indonesia, dikatakannya adalah orang Indonesia itu derajatnya lebih rendah dibandingkan orang Korea. It's okay lah, fine gitu, karena itu adalah personal opinion dan memang namanya rasisme tuh ada di mana-mana begitu. Tapi yang nggak masuk akal adalah kayak lembaga-lembaga yang menurut aku mewakili orang-orang Korea atau pemerintah Korea gitu, karena kan ini big gitu kan ya, sudah kayak puncak kayak stasiun TV gitu. Masa stasiun TV ngomongnya, hostnya gitu memberikan komentar misalnya gini kayak selamat datang gitu, inilah dia kontingen Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, coba kita lihat, ini adalah perwakilan dari kontingen Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara dengan GDP yang rendah banget. Habis itu dikomentarin lagi, di Indonesia juga sekarang penyebaran untuk virus COVID adalah yang paling tertinggi di dunia. Terlebih lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia ini memiliki permasalahan yang sangat serius dalam penyebaran vaksin COVID-19. Itu kan gak masuk akal. Videonya itu ngegambarin tentang parade Indonesia dengan kostumnya, dengan atlet-atlet yang di sana. Tapi narasinya kok hal yang seperti itu tuh gak masuk akal banget, walaupun sudah minta maaf. Tapi sebenarnya gini ya guys ya, kita harus flashback dulu beberapa waktu terakhir ini. Yang terakhir juga ada tentang badminton kan ya, ada film apa ya, aku lupa namanya, kayak Rocket Boys namanya, judul, bukan film tapi kayak drama series gitu ya, drama series dari Korea, judulnya adalah Rocket Boys, di mana di situ di sini dia bilang apa ya, ada beberapa dialog yang sangat merendahkan orang Indonesia, terutama di cabang olahraga badmintonnya. Jadi di film di drama tersebut badminton dan orang-orang Indonesia tuh dijudge-nya orang yang nggak punya prinsip, kemudian juga mereka tuh suka curang, terus juga fasilitas jelek dan sebagainya. Jadi menurut aku tuh ini levelnya tuh sudah level yang kayak terstruktur gitu. Orang yang bawa, orang biasa, rasis dengan Indonesia, nggak suka dengan Indonesia. Kemudian juga sampai level-level yang tertinggi, bahkan kayak film. Film itu kan kayak cerminan dari budaya atau masyarakat di lokasi tersebut kan. Bagaimana mempotret sesuatu hal gitu. Misalnya kayak di Indonesia, tema-tema film kayak LGBT gitu kan ya, LGBTQ gitu. Itu kan banyak kan film-film tema seperti itu yang diboykot, tidak bisa tayang di TV dan sebagainya. Di Korea Selatan, kalau mereka itu banyak membahas hal-hal seperti ini, kemungkinan besar mereka tuh memang banyak orang Korea Selatan yang berpikir bahwa Indonesia itu, kalau orang-orang Indonesia itu kalau mau minum air kelapa, mereka tuh harus manjat pohon kelapa dulu. Mungkin banyak orang yang berpikir seperti itu di Korea Selatan. Atau juga banyak orang Korea Selatan tuh yang berpikir bahwa di rumah-rumah orang Indonesia itu masih banyak berseliweran harimau, gajah sering lewat di depan rumah kita. Itu kan mereka berpikir kayaknya kita tuh terbelakang banget gitu. Well, sekali lagi ya, rasisme atau ignorance menurut aku tuh bukan lack of intelligence, tapi lack of information. Bukan karena mereka nggak pintar, tapi cuman karena mereka tuh nggak punya informasi yang tepat mengenai Indonesia, makanya mereka berpikir orang Indonesia tuh kayaknya di bawah banget gitu. Dan aku lihat dari dari Instagramnya
MBC itu adalah TV nasionalnya di Korea, dan sudah seperti biasa, seperti waktu-waktu sebelumnya, kolom komentarnya itu dinonaktifkan begitu. Aku juga heran ya, maksudnya apakah ini salah satu strategi dari Korea Selatan agar mendapatkan perhatian dari orang Indonesia gitu? I don't know, mungkinkah seperti itu? Terus ada satu kata-kata yang menurut aku juga, kalau aku inget ya, sama ya, yang lalu orang Indonesia yang ini kan ngomong, orang ini ngomong bahwa menghina Indonesia karena GDP-nya yang rendah. Kemudian di yang terbaru ini juga sama, ngomongin Indonesia masalah GDP-nya. Kita coba dengarkan dulu ya, yang pemuda Korea Selatan itu yang ngomong begitu. Do you know that I record this conversation so I can upload that you curse Indonesian people? And you've said that. Okay. I don't care anymore. Yeah, I still think that Korean people are more upper than the Indonesian people. What? I still think that Korean people are more upper than Indonesian people. More what? Upper. Like Upper. great in things like On that? the position Ya. Okay. and many things, GDP, economy. Ya, jadi si pemuda Korea ini bilangnya sama seperti host yang ada di Olimpiade di Korea yang menyiarkan ke Korea Selatan itu kan ya. Orang yang Korea tuh berpikir bahwa karena GDP mereka tuh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, mereka tuh derajatnya lebih tinggi. Sama ya, ada linearnya gitu. Ekonomi dan ekonomi lagi. Oke, sebenarnya ngomong-ngomong soal GDP, emang GDP itu apa sih, Angias? Oke, makanan apa gitu. Jadi GDP itu adalah, ya kalau secara pengertiannya ya, jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing. Misalkan, ya kayak perusahaan Korea punya anak cabangnya produksi di Indonesia, itu dimasukkan juga ke dalam GDP Indonesia. Tapi gini ya, buat kalian tahu juga bahwa untuk menghitung GDP itu adalah, misalnya di Indonesia atau di Korea gitu, Korea lah let's say gitu. Korea itu kan banyak juga orang-orang asing yang kerja di sana ya. Jadi pendapatan orang Korea, pendapatan warga negara Korea, ditambah dengan pendapatan orang asing yang kerja di Korea, itu juga termasuk dalam GDP mereka. Jadi artinya apa, Jas? Artinya belum tentu loh negara yang punya GDP tinggi itu otomatis semua rakyatnya itu sejahtera, otomatis semua rakyat itu bahagia. Sama sekali enggak. Karena kan banyak pekerja asing yang tinggal di Korea Selatan, yang mereka juga kerja di sana, dan itu dimasukkan ke dalam pencapaian GDP orang Korea Selatan. Kalau kalian tidak percaya, sebenarnya di Korea Selatan itu adalah apa ya? Aku melihat dari banyak sumber yang terpercaya, misalnya dari OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, ada sebuah survei di tahun 2016, ternyata di situ ditemukan untuk lebih apa ya? Untuk orang tua yang usianya berada di atas 60 tahun, setengah dari mereka itu menjadi gelandangan. Kenapa seperti itu? Kok bisa gitu jadi gelandangan? Kalau sebuah negara yang maju memang GDP-nya tinggi, harusnya orang-orang gelandangan, orang-orang tua itu bisa di-take care lah sama pemerintah mereka. Memang iya, mereka di-take care, mereka diberikan bantuan dana sosial itu sekitar $200, tapi itu hanya seperempat dari biaya hidup standar orang di Korea Selatan. Dan yang mendapatkan itu juga nggak semuanya gitu. Mungkin dari setengah orang-orang tua yang menjadi gelandangan di Korea Selatan, itu yang mendapatkan paling cuma setengahnya aja, karena mereka tidak punya sistem yang welfare sangat baik di Korea Selatan. Terus juga aku bisa melihat bahwa kayaknya sih, ini kayak sudah terstruktur gitu, karena kan mungkin kita ngelihatnya di Korea Selatan tuh karena ada banyak opa-opa, ada girl band, ada boy band, ada film, ada banyak produk-produk culture gitu kan ya. Tapi kalau kalian search di YouTube ya, ada banyak loh orang-orang yang YouTuber gitu yang menceritakan bagaimana strugglingnya sebagai seorang foreigner tinggal di Korea Selatan. Tingkat rasismenya, tingkat superficial thingsnya tuh tinggi banget. Kalau di sana kalian tuh tidak memenuhi standar kecantikan atau ketampanan mereka, kayaknya kalian itu adalah kelas bawah gitu.
I can understand gitu, karena mereka kerja sangat keras kan ya. Dan termasuk Korea Selatan itu adalah negara dengan tingkat bunuh diri yang cukup tinggi di dunia. Wajar aja karena ada banyak peer pressure di sana. Kita ngerasa hidung kita kurang mancung, kurang kecil, muka kita kurang imut, itu pasti pressure-nya tinggi banget. Aku melihat orang-orang yang memiliki kehidupan yang biasanya itu kurang bahagia, cenderung ingin mendrag orang lain untuk ikut ke dalam ketidakbahagiaan kita. Dan seperti aku bilang tadi, apakah orang Korea Selatan itu adalah tidak pintar? No, absolutely not gitu. Karena sekali lagi ya, rasisme, kemudian juga orang yang nggak bisa menerima perbedaan itu biasanya bukan karena mereka lack of intelligence, tapi karena mereka itu adalah lack of information. Jadi karena mereka sudah sibuk dengan mengejar target-target kehidupan yang sangat shallow, superficial gitu bagi standar mereka, makanya mereka tidak begitu well informed tentang Indonesia. Jadi mereka masih berpikir bahwa, wah Indonesia ini mentang-mentang GDP-nya rendah, kayaknya orangnya tersiksa banget ya, mau minum air kelapa aja mungkin harus manjat pohon dulu, dan mungkin rumah mereka itu masih sering lalangi hewan-hewan buas kayak harimau, terus juga singa dan sebagainya. Itu karena mereka kurang punya informasi baik tentang Indonesia. Ataupun juga ada kemungkinan ini adalah salah satu strategi dari media-media di Korea Selatan agar mendapatkan perhatian lebih lagi dari masyarakat atau netizen di dunia, karena kan jumlah orang Indonesia kan ada banyak banget tuh, hampir 300 juta jiwa, makanya mereka ini menjadi salah satu strateginya. Who knows gitu, ini adalah negara kapitalis. Indonesia juga kapitalis sih sebenarnya, tapi ya kita punya cara yang berbeda gitu. Dan rasisme ini menurut aku sih sangat memalukan ya, karena apa? Sesama orang Asia aja gitu kita saling menghina. It's weird gitu. Jadi mereka tuh ngerasa gimana gitu. Padahal kalau di negara-negara barat ya, kayak di Amerika atau di Eropa, mereka juga banyak juga yang melakukan rasisme ke orang-orang Asia gitu. Termasuk juga dengan South Korea. Tapi kenapa kita tuh nggak belajar dari sama-sama we are on the same boat gitu. Tapi kenapa kita tuh nggak ngerasa punya toleransi, menghargai gitu. Tapi I don't know why gitu. Sekali lagi, persamaan dari orang-orang Korea ini yang membuat kata-kata rasis dan menyinggung orang Indonesia, mereka sama-sama menggunakan GDP gitu. Padahal GDP itu doesn't tell you gitu, doesn't really tell about your condition gitu. Karena GDP itu misalnya cara kita menghitungnya ya pendapatan orang warga negara Korea plus pendapatan orang asing yang kerja di Korea itu dijadikan satu gitu loh. Karena it doesn't make sense gitu. Jadi please, kalau mau menghina Indonesia, lain kali coba cari yang lebih dahsyat gitu kan ya. Masa GDP selalu dibawa-bawa, karena itu nggak sama sekali masuk akal. Bahkan Bhutan, negara di Asia ya, Bhutan kan juga negara di Asia, mereka tuh nggak lagi menghitung GDP untuk menentukan kebahagiaan rakyatnya. Mereka menggunakan kayak GDP untuk mengukur kebahagiaan rakyatnya. Mereka punya lah nama istilahnya apa, tapi mereka sama sekali tidak mengatakan, dan negaranya tidak pernah memproklaim bahwa GDP yang tinggi itu akan membuat mereka bahagia, sama sekali enggak. So, kalau kalian tertarik tentang Bhutan ya kalian cek aja di sana istilahnya apa. Tapi menurut aku sih orang Korea Selatan emang, aduh, nggak semua ya, nggak semua. Tapi kalau sudah levelnya level ke TV nasional, kemudian juga film, itu menurut aku yang aneh gitu. Tapi kalau untuk yang individu gitu, it's okay lah. Aku pun juga beberapa kali mengalami permasalahan dengan orang Korea Selatan yang selalu underestimate orang Indonesia, terutama aku pribadi. Well, aku nggak bisa bawa case ini mengeneralisasi bahwa orang Korea Selatan semuanya seperti itu. Aku juga punya kok beberapa teman Korea Selatan yang baik-baik gitu. Tapi yang aku komentari di sini adalah sebuah lembaga TV nasional, TV itu membuat Indonesia potretnya seperti itu, miris banget sih bagi aku. Gimana komentar kalian mengenai ini? Apakah kalian peduli atau tidak peduli? Yang penting tetap punya idolanya BTS atau opa-opanya ataupun juga girl bandnya. So it's up to you. Tapi sekali lagi yang namanya rasisme itu terjadi di mana aja. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini, dan terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan like, tinggalkan juga komentar kalian, plus subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.